Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 8, ini adalah tugas untuk kalian, yaitu tentang helmin. Adapun outline-nya yaitu metazoa, kemudian helmintologi, selanjutnya platyhelminthes, kemudian nematelminthes, daur hidup parasit, selanjutnya sebaran geografis parasit. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Mulai dari platyhelminthes. Kalian akan menjelaskan tentang klasifikasi, selanjutnya anatomi dan morfologi, diikuti dengan sistem reproduksi, sistem pencernaan, dan habitat hidup daripada platyhelminthes, siklus hidupnya, infeksi yang ditimbulkannya, selanjutnya perbedaan antara cestoda dan trematoda. Untuk selanjutnya, nematelminthes. Yang akan dibahas di sini, yang pertama meliputi klasifikasi, anatomi dan morfologi, sistem reproduksi, sistem pencernaan, rongga tubuh, habitat, siklus hidup, dan infeksi yang ditimbulkannya. Selanjutnya kita beralih pada istilah umum cestoda. Di sini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui dan jelaskan. Skolek, strobila, proklotid, segmen imatur, segmen matur, segmen grafit, prostelum, onkosper, embryopor, cysticercus, cysticercoid, hydatidis, coracidium, procercoid, plerocercoid, sparganum, dan vitellarium. Slide selanjutnya. Pada slide ini, kalian dapat melihat the diversity of platyhelminthes. Silakan jelaskan. Ada poin B, gambarnya C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O. Kalian juga menjelaskan tentang poin A, yaitu filogeninya. Dilanjutkan dengan menjelaskan life cycle atau siklus hidup dari trematoda. Dijelaskan dari awal hingga siklus itu berlangsung. Selanjutnya, di sini dapat dilihat parasitic platyhelminthes dan their host. Ceritakan tentang gambar ini. Bagaimana platyhelminthes parasit menginfeksi manusia dan manusia sebagai hostnya. Selanjutnya, pada gambar ini, kalian dapat melihat adanya THPL2.
T helper 2 merupakan respon dari infeksi nematoda di usus. Silakan ceritakan bagaimana siklus ini atau protektif daripada T helper 2 dalam mengatasi infeksi nematoda di usus. Selanjutnya, kalian menceritakan dan menjelaskan tentang fungsi daripada sel innate selama respon T helper 2. Di sini dapat dilihat bagaimana jaringan yang rusak dipulihkan. Kemudian, sel-sel apa saja yang terlibat dalam proses imun ini. Slide selanjutnya menjelaskan tentang T helper 2 selama infeksi dari helminth. Silakan jelaskan berbagai interleukin yang dihasilkan atau dirilis selama infeksi berlangsung. Dan apa saja yang dihasilkan, baik itu antibodi ataupun sel-sel, bahkan mukus. Slide selanjutnya. Pada slide ini, kalian dapat melihat prevalensi daripada wilayah-wilayah yang ada infeksi Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuera, kemudian hookworm, baik itu Necator americanus ataupun Ankylostoma duodenale. Terakhir adalah prevalensi untuk Strongyloides stercoralis. Slide selanjutnya. Pada slide ini, kalian akan menjelaskan bagaimana transmisi Ascaris lumbricoides. Silakan ceritakan dengan jelas dan tepat. Selanjutnya, pada slide ini terlihat bagaimana Trichuris trichuera mentransmisi atau menginfeksi manusia. Silakan jelaskan tentang gambar ini. Slide selanjutnya. Di sini ada cacing Ankylostoma duodenale dan Necator americanus yang menginfeksi manusia. Jelaskan tentang transmisi kedua cacing ini. Selanjutnya, Strongyloides stercoralis. Cacing ini juga mentransmisi pada manusia. Jelaskan dengan baik. Terakhir, ini adalah gambar endoskopi daripada usus. Terlihat Ascaris lumbricoides, kemudian Trichuris trichuera, dan hookworm menginfeksi manusia. Baik, adik-adik sekalian, silahkan mengerjakan PowerPoint-nya dan Ibu harap PowerPoint itu dapat kalian tampilkan dan jelaskan dengan baik sehingga mendapat nilai terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.